Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semua dimanapun berada. Pada hari ini, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Apa makna kusempurnakan untukmu agamamu? Ini makna kata kusempurnakan. Kita kembali kepada para nabi utusan Allah terdahulu. Mulai dari baginda Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Nabi. Pertanyaannya, apa yang disampaikan atau diajarkan oleh para nabi terdahulu kepada manusia atau anak cucu baginda Nabi Adam alaihi salam? Jawabannya, Tuhan itu satu, hanya Allah. Pertanyaannya, apakah ajaran yang disampaikan oleh masing-masing para nabi terdahulu untuk semua manusia? Jawabannya, tidak. Tetapi mulai dari hanya untuk beberapa orang, kelompok dan suatu kaum. Kenapa Zat Allah tidak langsung mengajarkan atau menyampaikan agamanya untuk semua manusia? Jawabannya, 1. Jumlah manusia masih sedikit atau belum maksimal. 2. Zat Allah kehendak awalnya atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau bukan kepada nabi terdahulu. 3. Yang disampaikan atau diajarkan oleh para nabi terdahulu hanya bagian-bagian dari agama Islam. 4. Itulah sebabnya agama mereka belum diberi nama, kecuali nama suatu kaum. Itulah skenarionya, yang awalnya dari kehendak Zat Allah, kemudian dijadikan ketetapannya dan ditulis di Lauh Mahfuz. Itulah akhir dari video yang lalu. Pada kesempatan ini, yang akan dibahas adalah tentang perjalanan atau perkembangan Islam agama yang batin. Ini yang disampaikan oleh pembimbing kerohanian saya. Kita kembali kepada al-hadis berikut. Bermula atau awal dianggap asing, datang kembali, atau di akhir menjadi asing. Jadi perjalanan agama Islam diibaratkan seperti gendang. Inilah bermula atau awal Islam agama yang batin atau seperti kulit penutup pertama gendang. Kita kembali sedikit ke hulu. Sejak awal saat Zat Allah ada dengan sendirinya di Amma, berkehendak ada pengakuan atau persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di bumi. Islam agama yang batin dan sudah disempurnakan, diturunkan atau diberikan khusus kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam agama yang batin adalah yang bersumber dari Zat Allah yang maha batin dan dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan atau mengajarkan secara lisan kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Kelak di kemudian hari umat Islam yang terbaik dalam beragama atau melaksanakan ilmu agama adalah Khalifir Rasyidin atau para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah awal mula. Islam agama yang batin menjadi ilmu agama Islam yang hanya bersumber dari Islam agama yang batin, murni dan bersih serta yang sebenar-benarnya. Karena hanya bersumber dari yang maha benar. Itulah hukum, prosedur, aturan, tata cara, jalannya untuk khususnya jin dan manusia. Dalam melaksanakan penyembahannya kepada Zat Allah dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Dan kita makhluk atau manusia ciptaannya, tidak punya hak untuk mengkoreksi, menambahkan dan mengurangi hukumnya dan sabdanya. Itulah awal dari Islam agama yang batin. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali beragama Islam agama yang batin secara sempurna atau sampai tingkat yang batin? Jawabannya, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya,
Petanda orang yang sudah beragama Islam agama yang batin secara sempurna sampai tingkat yang batin? Jawabannya, 1 dapat berbicara dengan Allah, malaikat dan seluruh makhluk. 2 diajarkan agama atau tidak belajar ilmu agama. 3 diberitahu masa lalu dan mendatang. Setelah masa tabi'ut tabi'in berlalu, memasuki abad kedua, mulai terjadi ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Disinilah dimulainya umat Islam terpecah belah sampai saat ini, dan inilah ruang kosong dari gendang. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Umatku terpecah menjadi 73 golongan dan yang selamat 1 golongan yang mengikuti jejakku dan jejak sahabatku. Kenapa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan? Pahami bahwa semenjak baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat wafat, banyak peristiwa atau kejadian yang belum ada syariatnya atau hukumnya dan sabdanya atau al-hadis. Dan ada beberapa dari umat Islam yang merasa seperti Nabi dengan membuat hukum baru dalam syariat atau hukum Islam. Umat Islam akhirnya menjadikan mereka masing-masing sebagai imamnya atau pimpinan golongannya. Umat Islam mulai di masa para imam atau pemimpin golongan, mengabaikan pesan atau peringatan dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 1. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, atau urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara itu tertolak. Hadis 2. Sejelek-jeleknya perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan, itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Pertanyaannya, lalu bagaimana atau apa jalan keluarnya dengan yang belum ada syariatnya atau hukumnya dan sabdanya? Surat Ghafir ayat 60. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Pertanyaannya, kenapa para imam atau pemimpin golongan itu tidak mau melaksanakan perintah atau petunjuk Tuhannya? Itulah sunnatullah. Merekalah para pemecah belah agama milik Allah, Islam agama yang batin dan sudah disempurnakan. Pada akhirnya terjadilah perbedaan pendapat. Karena disebabkan perbedaan olah otak atau pendapat imamnya atau pemimpin golongannya. Sampai saat ini umat Islam pengikut para imam atau pimpinan golongannya saling menghujat dan berdebat. Karena para pengikutnya merasa bahwa pendapat imam atau pimpinan golongannya yang benar pendapatnya. Kalau kita atau manusia penyembah zat Allah dan imam kita hanya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka patuhlah atau patuhi firman-Nya dan sabdanya atau al-hadis. Jadi ruang kosong pada gendang adalah masa atau waktu perusakan atau kerusakan dari Islam agama yang batin. Pertanyaannya, apakah diri sendiri memahami hal itu? Hanya sedikit yang memahami hal itu. Tidak takutkah hukuman dari zat Allah? Selanjutnya, kapan kulit kedua penutup gendang terjadi atau dimulai? Sudah dimulai sejak tahun 2012. Tapi penutup kulit kedua gendang itu tidak dianggap kebenaran atau asing atau suatu yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan yang menyampaikannya dilecehkan dan dihina. Siapa yang awal menyampaikannya? Yang menyampaikannya di awal adalah Satrio Piningit atau Budak Angon atau Mujadid atau orang asing. Lalu kapan kulit kedua penutup gendang sempurna? Yang menyempurnakannya adalah Baginda Al-Mahdi atau Imam Mahdi.
Kelak di masa Baginda Al-Mahdi atau Imam Mahdi, Islam agama yang batin, khalifah dan khilafah tegak berdiri kembali di bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Kapan Baginda Al-Mahdi atau Imam Mahdi diapiat atau dimunculkan? Kelak di kemudian hari, bila ada seorang penguasa atau raja wafat, maka akan terjadilah perebutan kekuasaan di kerajaan itu. Dan terjadi juga batu sebesar Jabal atau Gunung Uhud dijatuhkan oleh Zat Allah yang akan menimbulkan asap hitam atau dukun. Batu sebesar Jabal atau Gunung Uhud dijatuhkan oleh Zat Allah di negara Amerika di negara bagian Virginia, yang akan mengakibatkan musnahnya sebagian anak buah Dajjal yang terkena dampaknya dan kegelapan alam dunia. Di masa itulah Baginda Al-Mahdi atau Imam Mahdi dibaiat dan ditampilkan oleh Zat Allah untuk menjadi khalifah umat Islam yang terakhir di bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Demikian untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih atas like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.